Halo, assalamualaikum teman-teman Berkat Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat ya keluarga. Ya, dan hari ini adalah perdana kita camping keluarga ya. Camping bareng Sebagai suami istri. Alhamdulillah. Ini yang kita nanti teman-teman akhirnya hari ini bisa kesampaian juga untuk kita perdana camping. Walaupun kita untuk pertama ini ya nggak jauh-jauh dulu ya Neng ya. Iya, yang deket-deket aja dari Jakarta. Yang deket-deket dulu. Jadi pertama atau hari ini weekend ini kita akan campingnya di Gajok Hill Camp di daerah Bogor. Dan kenapa gue pilih ke Gajok Hill Camp dulu nih untuk yang pertama karena biar ngasih ini dulu ke istri nih, ke Diva, ngasih teaser dulu nih, intro sebelum nanti diajak yang lebih jauh lagi. Bukannya begitu? Hah? Oke. Oh, iya. Biasanya juga di Bogor, daerah Bogor nggak sih? Iya, tapi kan hitungannya masih yang sama-sama dekat dulu. Nah, nanti Iya. abis ini baru kita yang lebih jauhan lagi. Oke. Bagian oke-oke aja dari tadi. Tapi emang kalau camping sama Diva ini yang susah teman-teman, bukan urusan kayak misalnya gimana kebersihannya, misalnya kamar mandi atau fasilitas yang lain, tapi lebih ke waktunya yang susah, ya kan? Iya. Oh, iya. Jaim banget sih tahu depan kamera. Bagian iya mau oke aja ya. Jadi teman-teman kalau mau ngajak Diva camping yang susah adalah nyari waktunya. Soalnya emang Diva ngantornya lumayan sibuk dan sering kerjanya sampai ke weekend ya. Jadinya kadang-kadang di weekendnya Nggak ada waktu buat ini apa namanya? Kalau mau ya, camping jalan-jalan weekend ya. buat jalan-jalan. Itu dia makanya ya ini alhamdulillah pas lagi bisa. Bahkan hari ini teman-teman sebenarnya campingnya kita Minggu ke Senin. Jadi Diva alhamdulillah akhirnya mau mengajukan cuti untuk nggak masuk besok di hari Senin. Makasih ya. Terima kasih Pak Bos, Bu Bos. Kayak pada nonton juga nih nanti. Oke, ngomong-ngomong kita udah mau nyampe Neng, dikit lagi udah sekitaran 2 kilo lagi. Tempatnya seperti apa teman-teman, kita lihat bareng ya, saksikan video ini sampai habis. Oke, bismillah kita mulai untuk campingnya. Oke, alhamdulillah sampai juga kita di Gajok Hill Camp teman-teman. Inilah perdana gua kesini. First impressionnya langsung senang banget soalnya gue senang banget sama layoutnya ya di sini ya. Jadi kalau untuk posisi gua atau bloknya ini yang persis ada di depan sign Gajok Hill Camp ya. Kalau nggak salah Gajok tuh gue coba search di internet katanya Gajok itu dari ini ya, bahasa Korea ya. Lucu juga namanya sih, unik banget teman-teman. Dan alhamdulillah akhirnya bisa merasakan camping bersama dengan istri, bersama Diva di malam Senin. Jarang-jarang ya Neng ya. Sekarang Diva lagi mau siap-siap buat apa dulu jadi Neng? Buka oning dulu, terus siapin alat-alat buat masak, meja, Oke. segala macam. Buka oningnya bisa? Kita coba ya. Oke. Biar sekalian belajar. Nah, jadi sebelum kita buka oning, siapin untuk makan siang, gue pengen kasih liatin sedikit dulu untuk layout di Gajok Hill Camp. Jadi kan gue ini di blok yang D teman-teman. Ada yang D1, D2, D3. Jadi yang gue seneng udah disediain carportnya atau slot untuk kita parkirin mobil, dan di sebelahnya langsung ada rumput untuk kita
ngegelar tenda, ngebentangin awning, dan lain-lain. Yang gue seneng, dia view-nya itu bener-bener kita langsung ngeliatnya kayak jauh ya ke bagian background. Jadi nggak terlalu banyak foreground atau nggak terlalu banyak objek-objek yang deket yang justru malah kayak merusak pemandangan yang sebenarnya yang ada di belakang sana. Wah, asik banget nih teman-teman. Tapi dia bloknya juga pilihannya banyak. Jadi coba gue geser sedikit dulu. Kan gue yang di blok D. Nih teman-teman, yang di blok D. Ada lagi yang di atas sana C, B, dan A. Dimana yang A itu yang paling tinggi. Kita coba lihat dikit ya. Ini dia, blok B. Sementara blok A di atas. Kalau untuk yang blok C, nah ini cuma segini ya teman-teman. Jadi lebih ke untuk mungkin para keluarga yang dia nggak mau benar-benar mobilnya di samping tempat ngecampnya ya. Jadi misalnya untuk tenda-tenda aja bisa di blok C sini. Nah, terus yang gue suka di jalanan sini atau untuk jalur-jalurnya kan udah pada dibatuin, pada batu kerikil, habis itu disemenin lagi. Ini yang kadang-kadang orang suka nggak kepikiran juga, yaitu gimana dia ngebikin si semen-semennya. Banyak yang kayak derajatnya ya, atau lekuknya itu terlalu tajam, terutama di tikungan. Jadi kalau kita pakai mobil yang 4x2 itu ngangkat, akhirnya nggak spin, akhirnya susah buat nanjaknya. Tapi ini gue liatin semuanya sih so far sih oke banget sih. Jadi kayak benar-benar dipikirin yang mungkin menurut gue hal sepele ya, yang kaitannya itu sama lekukan-lekukan di bagian tanjakan, terutama di tanjakannya yang ngebelok. Itu salah satu yang paling susah untuk bisa kita lewatin kalau pakai mobil yang 4x2. Hehe. Dan di sini ini untuk blok yang selanjutnya ada blok E sampai ke blok H di sana. Dan yang paling bawah lagi ada swimming pool. Ini mungkin kita boleh ya, kita sore nggak berenang sih, lihat aja ya ke kolam renang. Oke, yaudah kita siap-siap buat buka awning dan persiapan makan siang. Oke, perdana nih buka awning sama Diva. Lumayan Neneng ya, nggak terlalu susah kan? Gimana sih ini? Oh iya, ini malah suaminya asik ngevlog, lanjut ngevlog, istrinya lagi sibuk buka meja lipat. Bisa. Nah, oke, itu bisa di setel mau pendek tinggi. atau tinggi. Kayak mungkin segini dulu kali ya. Terus masaknya gimana? Atau ditinggiin sekali ya. Iya, kayaknya Oke. ninggiin dulu deh. Oke, kita sambil keluarin dulu yang lain teman-teman. Ini di bagian belakang ada apa aja coba kita lihat. Ini dia. Hihi. Ini ngomong-ngomong sempit banget. Karena mestinya enaknya ya gue ngelepas jok baris ketiga, tapi karena kemarin rada mager dan gak punya waktu, ya udah dibiarin dulu aja. Oke, nah ini jadi ada kotak buat segala macam perintilan masak dan untuk makan. Kalau ini kotak yang biasa gue emang selalu bawa tiap hari buat urusan kayak permobilan. Dan ini kulkasnya sih companion yang mungkin temen-temen udah sempat lihat di video sebelumnya. Kulkasnya modelnya dia pakai baterai. Ini sekarang -3 ya, gua setel di -3 teman-teman. Nggak, gua nyetelnya sih sebenarnya sih di -5 ya. Ini jadi masih turun terus sampai ke -5. Dia pakai baterai dan kuat 24 jam. Jadi masih bisa terus dipasang terus sampai besok nih. Oke, semangat keluarinnya. Bantuin apa? Oh iya. Oke. Tunggu kita stop dulu nih. Dan akhirnya Diva ngebukain juga barang kesayangannya yang dia request. Oke, itu lacinya. Ini buat lapisan ininya, Iya. raknya. Nah, kemarin udah sempat nonton belum videonya, Neng? Iya, ini buat ini ya kan? Apa? Nyucinya. Yes. Oke, keluarin dulu. Sisaannya nanti belakangan. Oke. Ya. Nah, dibentangin kakinya. Nah, gitu, bener. Tinggal di strap bawahnya. Ya. Dah. Ya, oke. Nah, udah diri, tinggal diisi. Yang lacinya dulu juga bisa nih. Nah, tinggal ditaruhin. Oke. Maklum sambil megang kamera.
bawa dulu. Baru jam berapa? Tadi di jalan udah tidur terus. Oke. Oke. Bisa nyuci. Jangan ngunci. Nah, sampai ngunci. Oke. Bagus banget. Ya, udah selesai setupnya. Tinggal nanti sorean aja kita buka tendanya. Sementara saatnya kita buat nonton Diva. Mau persiapan kajian makanan siang. Yap. Jadi apa aja Neng makanannya? Ada mashed potato. Wih, oke. Ini udah jadi. Udah tadi udah bikin di rumah. Jadi tinggal ditambahin dikit aja butter. Oh, di ini lagi aja, panasin lagi ya? Panasin lagi. Oke. Ini sekilas kayak durian ya? Hah? Kayak durian. Bukan. Bukan. Oh iya, maaf, jadi jelek, maaf. Biasa. Agak mundur sedikit. Oh iya, baik. Biasa suami bisa ngerusuh. Terus apa lagi nih? Ada lamb chop. Lamb chop, sih, sama sosis. Lamb chopnya diapainnya nih? Itu lagi di marinate pakai garlic, lemon, apa namanya, garlic, lemon, Garam? garam, yang pasti black pepper, rosemary, olive oil. Oke. Udah. Pakai cinta nggak? Mohon bersabar ya. Iya. Wah, akhirnya bisa camping cantik. Bukan camping sama si cantik, plus maksudnya camping cantik. Setelah sekian waktu ini kebanyakan campingnya camping off-road, jadi baru di tengah hutan, kotor-kotoran, ala kadarnya, peralatan dan lain-lainnya. Kali ini akhirnya bisa camping cantik sama si cantik. Oke, sebelum ditinggal ke hutan mesti dipuji dulu yang banyak. Oke. Ini jadi singgasana gue ceritanya di sini, teman-teman. Ini yang kemarin gue baru aja beli, asik, dapat lampu hijau, beli peralatan camping baru. PW banget nih si Austrail. Jadi ini kayak mungkin teman-teman juga udah sempat lihat si Austrail ini. Kemarin gue jelasin di video sebelumnya, banyak nih kompartemennya buat naruh-naruh barang, teman-teman. Termasuk di sebelah sini bahkan ada tas ya. Dia tas kecil gitu nih, bisa buat segala macem. Sampai ada bukaan botol nih, buat pembuka botol. Nah, sementara kalau kita ngeliat dari balik sini, nah ini ceritanya behind the scene. Di balik dapurnya seorang Diva nih. Kita lihat udah naruh apa aja nih di sini. Oke. Piring gelas, panci, kotak kompor, dan lain-lain. Kita coba lihat di dalam kulkas ada apa aja. Ini segala macam daging-daging ada di sini. It's boys. Sayurnya kita menunya brokoli, buah, kayak saus-sausan, bawang dan lain-lain. Oh, udah pada dikeluarin soalnya di sana sisanya. Oke. Sambil kita nunggu Diva masak, kita coba lihat dulu yuk keindahan alam di sekitar Gajok Hill Camp. Oke, kita lihat ya. Oke, saatnya kita makan. Bukan. Saatnya kita makan. Terima kasih Neng, bikinin lamb chop pakai sosis dan mashed potato. Samaan kita. Porsinya. Iya, bisa dilihat lah ya porsinya. Hah? Porsinya Iya, lebih banyak. Sama.
Ini tuh gede tahu, tuh kambingnya juga gede. Oh iya, oke. Berarti sesuai ya mana yang ininya tangki lebih gede nih. Tapi kita kelupaan bawa pisau ya Neng ya. Jadi makan lamb chopnya pakai sendok garpu. Sendok garpu. Enggak, kita ini aja gado pakai tangan. Iya. Kita gado pakai tangan. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, sekarang di sini hujan. Wah, cuma nggak apa-apa. Semoga jadi berkah nih. Kalau gue sih kena hujannya juga udah biasanya nggak masalah ya. Tinggal nyonya aja gimana nih, nggak apa-apa ya? Udah dirapi-rapiin pokoknya dirapi-rapiin. biar nggak kena hujan barang-barangnya. Iya sih. Jadi udah tinggal makannya aja. Kita tinggal makannya aja. Tapi kayaknya makannya kita digado ya. Aduh. Coba dulu, bismillah. Pertama sosisnya dulu. Itu sosis yang langganan kamu di Bandung ya? Iya. Enak sih. Nah, cobain mashed potato-nya. Agak dingin cuma rasanya enak, creamy. Terus rasa kayak apa? Teksturnya pas. Tangan Ya. Sekarang tinggal kita gado kambingnya. Nah, pakai tangannya, tapi yang lebih enak pakai tangan sih. Bismillah. tangannya emang bersih. Bersih. Udah, habis cuci tangan tadi. Enggak keras? Ya mohon maaf ya, Enggak. kita masaknya juga melawan angin. Anginnya kencang banget. Sambil angin-angin mau hujan. Jadi matangnya Sambil susah. buru-buru. Sambil buru-buru. Tapi bumbunya pas tadi. Garam, black pepper, ada rosemary-nya ya. Rosemary, lemon, Olive oil. Nah. Oh, oke lah. Tadi benar-benar pas. Ujung yang kerasnya aja. Oke. Oke. Kita makan dulu ya teman-teman ya. Semoga hujannya nggak lama. Kita bisa bangun tenda. Selamat makan. Alhamdulillah udah reda hujannya. Udah bisa kelarin makan, bersih-bersih barusan, piring, garpu. Biasanya kalau garpu, sendok, garpu gitu ya. Salah, mohon maaf. Piring, gelas, sendok, garpu. Nah, sekarang tinggal kita ngebangun tenda. Ya. Kemarin sengaja pas video sebelumnya belum unboxing tendanya, biar nyonya yang ngebantu untuk unboxing. Kan aku nonton aja kan. Oh enggak. Oh iya, unboxing dulu, tapi habis itu tetap ini bantu dikit gitu. Yang ringan-ringan aja. Oke. Lagi asik makan merah. Oke, yuk kita lihat. Bukan kita lihat, kita buka ya. Oke. Ambil dulu tenda ya teman-teman. Wih, view-nya udah mulai kembali jernih lagi setelah tadi kabutnya tebel pas lagi hujan. Oke, ini dia requestnya kamu. Ya, oke, silakan unboxing. Belajar katanya mau ini, mau jadi YouTuber. Asik. Enggak ya, asal banget. Pernah ngomong kayak gitu. Belum aku buka loh kemarin, sengaja sesuai request. Bukan sesuai request, minta aku yang beresin. Bisa nggak tadi pasangnya? Aku belum nyobain loh. Oh, ini yang tutupannya kali atau bawahnya ya? Apanya? Ini apanya? Oke, yuk kita ini bareng ya. Ini base-nya kita bentangin langsung, tinggal nyari arah pintunya nanti kemana. Nah, nggak mau bantuin Neng? Enggak. Kan aku nonton sama Lagi nonton support aja. Oke. Pintunya mau arah kemana? Sana. Tapi
Iya deh sana aja. Jadi Hah? kayak kalau pagi-pagi ngeliatnya ada pemandangan. Oh iya iya. Coba tolong puter ya. Thanks. Dia ngeklik nanti, tarik lagi deh. Ya terus sampai klik, bawahnya ditahan. Oke, kakinya ditahan. Nah, Oh, oke. oke. Oke, udah nyetek semua. Ya, udah cantolin semua. Tendanya jauh lebih tinggi dari kamu, Neng. Iya. Oh, yang sana, sebelah ujung. Nah. Oke. Satu lagi. Bisa, tinggal tekan. Nggak ada tenaganya. Semangat, sedikit lagi. Au. Hati-hati. Aman? Au. Gak apa-apa? Hati-hati. Gak apa-apa? Hah? Sakit. Sakit. Ya udah sini, aku aja deh. Emang susah ambil pegang kamera. Oke, rain covernya ya, flysheetnya atau outernya udah kepasang, udah digabungin, velcro-nya udah dicetekin, tinggal kita pasang pelangkap depan. Nah ini dia, buat yang di bagian pintunya sama oh ini buat awningnya, nanti ada awningnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya oke, alhamdulillah udah jadi juga akhirnya teman-teman. Ini setelah jadi karena gue baru pertama kali ngebuka juga, nggak tahu kalau ternyata tinggi banget. Bener-bener kayak gedung jadinya. Ini gue tingginya cuma segini ya kurang lebih. Bahkan kalau kita lihat sejajar sama mobil, tinggian tendanya. Kayak bisa lompat-lompat di dalam ya. Tapi ini ngomong-ngomong, coba kita muter. Wah, ada yang nggak bantu nih, cuma awal aja karena lagi asik makan pop mie. Aku bantu. Bantu apa? Awal-awal. Kan udah jadi. Oh iya. Iya sekarang udah jadi. Iya sama-sama. Ya udah dilanjut lagi. Selamat mamam. Oke akhirnya jadi juga. Wah ini akhirnya malah jadi aku nih yang review sendiri. Katanya kamu mau nge-review tenda yang baru beli. Kamu udah ke dalam kan? Udah. Ha-ha. Dalamnya luas banget. Malah udah ada kan, ini ada kayak kasur anginnya gitu. Oh iya kalau kasur kamu yang nawarin, masukin. udah yang ngepop nih. Iya nggak apa-apa. Ada kasur, ini aku yang masukin BTW. Oh Ini iya. ada kasur angin gitu tapi belum kita pompa. Ada sleeping bag, terus apa bantal segala macam. Bahkan ditaruh kasur ini berapa sih? Berapa? Kayaknya 2,4 kali. ya. Enggak kasurnya. Oh kasurnya berapa ya? Kalau nggak salah 1,8 kali 2 apa 1,6 kali 2 ya? kayaknya segituan lah 1,4 ya. Ya, 1,4 kali 2, iya. Itu aja masih ada, luas banget. Tuh masih luas banget. Kalau ini kamar bisa naruh meja sama lampu tidur. Jadi kalau buat taruh meja rias bisa ya? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Ngomong-ngomong coba kamu masuk ke dalam. Lagi makan. Mau lihat ininya. Atap, dikira mobil. Masih Iya tinggi atap banget. sih benar. Atapnya masih tinggi banget. Terus ini ada gantungannya bisa buat lampu kayaknya. Bisa buat lampu ya. Cuma ini udah gelap nih. Apalagi kalau aku masuk ke dalam situ nggak Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Tinggi banget, bisa main lompat-lompat. Asik, alhamdulillah tenda baru. Udah gue minta. Dia bagian ACC. Ya enggak, makanya bikin sendiri kan. Oh Jadi iya, aku iya. bagian nonton. Nonton. Oke. I'll cook after this. Oke. Ini sekarang teman-teman udah sore. Kita tinggal mungkin mandi-mandi dulu apa persiapan makan dulu. Makan dulu kali ya.
Makan dulu. Oh iya, makan dulu. Mandinya malaman ya? Iya. Mandi malam. Oke, siap bos. Siap, silakan dilanjut Poppy-nya. Punya tenda yang kayak gedung. Setelah biasanya gue lebih sering off-road-nya nggak seperti ini, alias di hutan, ekspedisi, kondisi lagi curam, penuh lumpur, tendanya bisa miring banget, dan ya udah nggak ada perlengkapan yang fancy-nya sama sekali. Tapi ini akhirnya gue nyobain Austrail yang face frame. Jadi kayak tadi teman-teman lihat pas di awal, dia udah cetak, udah langsung ngebangun jadi tinggi sendiri. Tinggal pasang si rain covernya ya, flysheet-nya, outernya, terus habis itu pasak-pasak udah, guideline-nya udah, walaupun anginnya sih aman sih hari ini, tapi ya udah dipasang aja deh, nggak apa-apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba geser dikit. Ya, ada yang lagi asik niup. Oke, ngaso-ngaso dulu ntar. Sekarang udah jam 7:30 malam teman-teman. Kita udah selesai ngaso tadi sambil persiapan buat makan malam. Ini ngomong-ngomong, malam ini jadi banyak kucing yang mampir tenda kita. Push. Kayak pada kelaparan ya. Nanti kalau kita ada sisa makan deh, kita kasih sedikit. Asal jangan rusuh aja ya di tempat sampah. Kita coba lihat nih. Diva kayaknya udah mulai masak. Halo. Lagi masak apa? Kosong. Mau numis ini spaghetti. Numis spaghetti. Yes. Oke, ini bawangnya udah, cabenya udah. Ini apa nih? Ini spaghettinya habis direbus. Oke, spaghettinya udah. Berarti tinggal numis ininya ya. Iya. Buat bumbunya. Berarti spaghettinya spaghetti apa nih? Aglio olio. Aglio olio. Yang gampang aja. Yang gampang, praktis. Yep. Tinggal nanti topping utamanya Neng, pakai apa kita? Pakai rib eye. Rib eye. Jadi kita bikin steak, kita potong-potong, terus kita jadiin toppingnya buat makan pakai spaghetti. Oke, coba gue geser dulu sedikit. Ini suasananya malam juga asik banget nih di Gajok Hill Camp. Udah gitu pas banget karena kita dapat tempatnya yang di dekat sama tulisannya. Jadi makin ini ya, suasananya makin menarik malam di sini. Ada cahaya-cahaya dari lampu si tulisannya ikut menerangi camping site kita nih. Oh iya, dan tadi mau ngeliatin, nah ini dia teman-teman, kita akan bikin meat eye, rib eye, meat boys yang rib eye jenisnya. Ini 300 gram, jadi tinggal bagi dua aja nih, udah lebih dari cukup. Oke, tinggal nunggu numis buat aglio olio. Harum. Oke. Gantian nih, kita nontonin orang makan nih. Biasanya aku nyomot duluan nih. Gimana dagingnya? Good. Oke. Meskipun kita nggak ada pisau ya, jadi tetap sendok garpu. Oke ya. Alhamdulillah. Oke. Kita coba teman-teman.
pastanya dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya pas. Nggak terlalu pedas. Ini cabai 2 ya. Cabai 2. Oke. Sekarang kita coba dagingnya, teman-teman. Potongannya gede semua nih. Kucing mau. Hmm, No, kucing no. mantap. Kucing. Mau apa? Nanti ya. Oke. Makan dulu, No. teman-teman. Oke. Udah selesaiin makanan dulu. Terima kasih ya masakannya. Selamat pagi teman-teman. Wah, tidurnya lumayan nyenyak semalam ya, alhamdulillah. Dan cuaca di pagi ini udah kembali lagi cerah setelah malam. Waktu udah menjelang subuh, mulai rintik, dan rintiknya abadi. Nggak sampai hujan sih, tapi lumayan lama. Sampai menjelang matahari terbit, baru akhirnya cerah lagi. Gerimisnya udah berhenti. Oke, tapi sebentar gue ada yang kelupaan, gue mau nutup dulu tendanya. Oke, biar nggak ada kucing silaturahmi ke dalam. Nah, sementara Diva lagi nyiapin apa, Neng? Belum. Oh, Ntar mau bikin itu mie tom yum pakai udang. oh iya. Ini tom yum dengan udang buat sarapan. Oh, ini apa nih? Kopi cappuccino. Wah, terima kasih. Wah, ini yang nikmat teman-teman. Pagi-pagi nyeruput ini. Kita tos dulu. Wah, bismillah. Segernya kopi di Senin pagi. Untuk kamu cuti kantor ya? Enak. Bukan cuma nikmat karena kopinya aja, tapi karena biasanya Senin pagi lagi riuh-riuhnya. Tapi alhamdulillah dapat kesempatan kita campingnya kali ini ketemu hari Senin pagi ya. Jadi itu dia kenikmatan ekstranya. Oke. Ya, kita sekarang akan mandi dulu sementara nunggu Diva lagi masak sarapan. Ngomong-ngomong, ini jalanannya menuju ke kamar mandinya, gue juga suka banget. Tertata rapih dengan tumbuhannya di sisi jurang. Sisi jurang ini bagian kanan untuk yang jalur airnya. Disemenin juga teman-teman biar dia tanahnya nggak makin kegerus. Nah, sampai sini tahan, buang lewat peralon situ baru ke jurang. Hehehe. Oke, tadi ngomong-ngomong, gue sebenarnya udah sempet ke kamar mandi pagian untuk survei. Enggak deh, semalam juga udah mandi, lupa. Cuma tadi pagi ini lebih ke investasi dulu. Investasi besar sebelum kita mulai mandi sekarang. Nah nih, gue kasih liatin. Ini dia ada beberapa kamar mandi, ada yang di tengah, ada yang di atas juga, yang di bagian bawah juga ada. Nah, di bagian awalnya ini dia ada buat washing basinnya ya, udah tersedia juga buat sponsnya, buat sabun cuci piring, tempat sampah dan lain-lain. Oke, ini kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya ada dua, yang satu yang model kloset jongkok, dan yang gue suka ini dia ada air panasnya. Wah, asik banget. Jadi kayak shower, air panas. Ini yang gak kalah penting, sepele tapi menurut gua ini penting banget. Jadi buat tempat naruh pakaian dan mungkin tas peralatan mandi kita bisa di situ. Karena itu jujur salah satu yang sebenarnya suka bikin apa ya? Suka bikin repot juga. Soalnya banyak yang tempat-tempat kayak buat naruh-naruh si baju dan lain-lainnya cuma kayak cantongan kecil yang jarang beginiannya ya, tray kayak gini.
Kadang-kadang dramanya antara kurang cantolan atau jatuh gara-gara cantolannya kecil, atau bahkan yang paling simpel pakai paku gitu. Tapi yang gue suka lengkap hitungannya ya, fasilitasnya. Klosetnya juga bersih. Nah ini juga nggak kalah penting nih. Buat spring roll-nya dan overall-nya clean banget. Oke, yaudah, gue mandi dulu ya. Oke, alhamdulillah udah bersih. Kita siap-siap sekarang untuk sarapan. Nah, tapi ngomong-ngomong, gue sambil pengen share sedikit teman-teman tentang tempat camping ya menurut gue. Jadi menurut gue tempat camping itu yang oke selain view-nya yang ditawarkan. Salah satu hal yang paling penting menurut gue adalah kamar mandinya. Zaman sekarang setelah era pandemi gini, makin banyak orang yang suka camping. Yang tadinya nggak punya pengalaman camping sama sekali, mereka mulai rame-rame untuk datang ke tempat camping karena mereka lebih prefer outdoor activity. Nah, kalau orang yang nggak biasa camping, salah satu hal yang biasanya dipikirin ya, dirisaukan adalah urusan untuk mandi, kamar mandi gitu. Jadi mereka yang biasanya maksudnya ya kalau misalnya mandi gitu minimal speknya kayak di rumah, kalau ke tempat campingnya yang modelannya jorok gitu untuk kamar mandinya ya itu jadi satu hal yang bikin mereka mundur. Dan biasanya kan keputusannya ada di seorang istri ya atau di seorang ibu gitu, dan mereka salah satu yang mereka tanyakan biasanya ke suaminya gitu kan, ke lakinya, gimana kamar mandi bersih nggak kayak gitu. Jadi ya menurut gue itu penting banget. Kalau misalnya kayak gue atau teman-teman gue yang mungkin suka off-road ekspedisi, kita biasa bahkan nggak ketemu sumber air untuk mandi selama berhari-hari di tengah hutan rimba, itu ya pasti kayak gini nggak masalah. Tapi kalau kita lagi camping keluarga gitu kan, yang mesti kita pikirin adalah anak dan istri, dan itu dia faktor utamanya. Jadi ya udah, kayak kalau misalnya ada teman gue bercanda gitu ya, wah kalau mau kamar mandinya enak mah mending di hotel aja gitu kan. Menurut gue sih zaman sekarang nggak bisa ya, maksudnya tempat camping juga minimal harus punya kamar mandi yang bersih. Nggak harus mewah tapi bersih ya, misalnya lantainya nggak lumutan, di langit-langitnya nggak ada sarang lebah, terus gantungan bajunya nggak pakai model paku-paku gitu, apalagi yang udah pada karat. Kurang lebih hal-hal kecil kayak gitu, supaya nantinya kalau kita ngajak keluarga camping, kita bisa ngejual, oh tempat ini kamar mandinya bersih, oke kita berangkat papa gitu. Oke, kita langsung aja ya, siap-siap sarapan teman-teman. Kurang kalau satu. Oh ini 3. Iya. 1 tuh cukup sih sayang. Pantas ini banyak banget, tuh ini 3. Takut kurang. Soalnya kan porsinya Jojo Logi beda ya sama aku. Ya udah nggak apa-apa. Segitu dulu. Itu juga udah banyak banget. Nggak bawa sendok sayur lagi. Coba lihat udangnya. Oke. Nih, tar. Ya, akhirnya jadi. Terima kasih Neng. Sama-sama. Kita saatnya kajian makanan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, panas. Panas. Kuahin dulu deh. Kan dulu kaget. Main langsung ini aja seruputnya. Emang enak yang ini creamy ya modelnya. Si kuah tom yumnya. Nggak panas? Oh udah ditiup ya. Ini sama udangnya. Oh ya? Sampai udangnya sini aja. Oh iya, taruh sini. Ini udang. Mantap. Kita buka dulu. Wah ini dia teman-teman. Mantap. Licin, nggak ada traksinya. Ini jadi kita pakai 2 udang, ada udang pacet ya, Tiger Prawn yang AK15, orang bilangnya yang semi jumbo.
Nah, ini dia teman-teman. Garing banget. Yang kamu ada cabenya ya? Kalau aku udah nangis. Oke, dan satu lagi yang ini udang apa? Kaname. Kaname. Udang ini apa? Yang lebih kecil. Udang putih. Nah, ini lebih kayak udang hari-hari yang lebih sering ketemu. Oke. Kita habisin dulu teman-teman. Habisnya kita tinggal beberes. Diva tinggal mandi. Terus kita beberes balik ke Jakarta. Oke. Udah tinggal ngelipet toning aja. Sampah jangan lupa ditaruh pada tempatnya. Nih gue taruh di luar sini dulu. Oke. Jangan lupa teman-teman selalu kalau selesai camping pastiin udah bersih lagi seperti sebelum kita datang ya. Nah, kalau misalnya pengalaman gua pas lagi off-road ekspedisi kan, selain pertama kita tuh wajib bawa plastik sampah. Kedua, plastik sampah itu selesai kita camping, pas kita mulai lanjut lagi di besok paginya itu mesti ditaruh di mobil, digantung di belakang. Kan biasanya ban serep, tempat dudukan jerigen apa segala macam, kita naruh si plastik sampah, biarin ngondoy terus di perjalanan sampai kita ketemu titik yang ada kehidupan ya, alias kita udah bisa buang sampah. Nah, jadi kalau kita yang sekedar istilahnya camping-camping cantik gitu, itu kan mestinya kan lebih nggak effort lagi ya. Kita cukup istilahnya taruh aja di tempat situ udah beres gitu tugasnya. Jadi itu menjadi salah satu hal yang mungkin ambil gue ingetin temen-temen juga buat jangan sampai lupa. Nah, terus tadi kita juga sempat ketemu sama Mbak Herlina Firdausi, ownernya Gajok Hill Camp. Sempat kesini tadi, ketemuan sambil kenalan. Gue baru pertama kali juga kenalan, temu. Ternyata ownernya sini dan sempat ngasih mie Korea tadi ya. Wah, terima kasih banyak. Semoga sukses terus untuk tempatnya. Oke, ini sepertinya Neng Diva udah tinggal ngelipet meja dan awning. Semangat! Aku bagian ngevlog aja ya. Iya, terserah deh. Kita bantu dulu. Oke, alhamdulillah akhirnya beres juga semua. Tinggal kita balik. Oke, kalau gitu teman-teman, kita kembali dulu ke Jakarta. Ini hari Senin, jadi teman-teman Diva lagi pada kerja di kantor. Kamu nyusul besok? Oh iya. Kau besok masuk ya? Oke teman-teman, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Semoga menghibur dan bermanfaat. Kita sampai ketemu di video berikutnya dan tunggu ya nanti untuk kita camping berikutnya ya. Oke. Kemana mungkin teman-teman ada saran, tinggal isi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga like. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Sehat-sehat buat kalian semua. Dadah. Nyangkut.